saudara tulis catatan khotbah, saya beri judul khotbah saya hari ini selubung kekecewaan. Kenapa saya beri judul selubung kekecewaan? Karena kekecewaan sungguh-sungguh merupakan seperti sebuah selubung bagi mata kita. Karena kekecewaan yang tidak ditangani dengan baik, kekecewaan yang tidak diselesaikan dengan baik, akan menjadi selubung yang membutakan mata kita. Akan menjadi selubung yang menghalangi penglihatan kita. Sehingga kita dulu bisa melihat dengan jelas, sekarang penglihatan kita jadi tertutup. Dulu kita bisa melihat Tuhan dengan jelas, mengalami Tuhan dengan limpahnya. Kalau hamba Tuhan menyatakan bahwa Allah itu Allah yang setia, oh kita menitikan air mata dan berkata, ya benar Tuhan itu Tuhan yang setia. Tapi ketika kekecewaan muncul tinggal di hati kita, kekecewaan itu akan jadi sebuah selubung sehingga yang tadinya kita bisa melihat Allah dengan bebas, dengan jelas, dengan terang. Karena kekecewaan itu tinggal di hati kita, kekecewaan itu akan menghalangi penglihatan kita, menghalangi pemandangan kita sehingga kita nggak lagi mampu melihat Tuhan. Alkitab cerita tentang seorang Yohanes Pembaptis yang sebelumnya mengenali siapa Mesias. Yesus pernah datang di depannya dan berkata, baptislah aku. Yohanes berkata, aku nggak layak untuk membaptismu. Bukan aku yang harusnya membaptismu, engkau yang harusnya membaptisku. Dan Yesus berkata, bukan kehendak manusia, bukankah kita harus mengikuti, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Yohanes taat itu. Di momen Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus hari itu, dia dengar suara dari surga, inilah anakku yang aku kasihi. Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis juga melihat burung merpati turun hari itu. Karena sebelumnya Yohanes Pembaptis dapat firman Tuhan bahwa dia akan melihat, dia akan berjumpa dengan seorang pribadi di mana Roh Kudus burung merpati akan turun dan dialah Mesias. Melihat, mengalami dengan jelas, dengan nyata bahwa Yesus di hadapannya adalah Mesias. Tapi ketika Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara, akan menghadapi sebuah eksekusi mati dari Herodes waktu itu. Dia mengutus muridnya untuk berkata, untuk bertanya sama Tuhan Yesus, benarkah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu pribadi yang lain? Yesus menjawab, loh lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Yang kusta ditahirkan. Dan Tuhan Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Coba lihat. Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kekecewaan bisa menjadi sebuah selubung, bisa menjadi sebuah bahan bakar yang pada akhirnya membuat kita menolak Allah. Karena kita gagal melihat Allah. Yohanes Pembaptis yang selama ini melihat Allah, melihat tanda-tanda yang jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dia sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakan itu. Akan sangat mungkin kekecewaan itu membutakan matanya. Sehingga hari itu dia gak bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Kekecewaan seperti sebuah selubung bagi mata kita sehingga kita gagal melihat Allah. Itu yang dilakukan sama kekecewaan. Makanya kalau hari ini saya tanya dengan saudara, apakah saudara kecewa hari ini? Mungkin saudara berkata, enggak aku enggak kecewa. Gampangannya gini, apakah saudara dengan mudah melihat Allah dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan sekarang saudara susah melihat Allah karena ada sebuah kekecewaan dalam hidup saudara yang saudara gak pernah bereskan. Hidup berlanjut terus tapi kekecewaannya gak pernah dibereskan. Kekecewaannya gak pernah diselesaikan. Itu tetap ada di situ. Datang ke gereja sih datang.
Tapi kok sulit ya Pak saya sekarang ini melihat Tuhan. Kok sulit ya saya ngalami Tuhan. Jangan-jangan ada sebuah keadaan, ada seorang pribadi yang selama ini sempat mengecewakan saudara. Tapi itu belum beres. Dan saya berdoa hari ini adalah hari di mana Tuhan membereskan hati saudara. Supaya penglihatan kita jelas. Supaya mata kita menjadi terang. Amin. Kekecewaan yang saudara tidak selesaikan selain membutakan mata saudara. Kekecewaan yang saudara tidak selesaikan itu bisa berakibat, itu bisa berujung membawa saudara kecewa juga kepada Tuhan. Pernah ketemukah saudara dengan seseorang yang kecewa sama gereja, ujungnya meninggalkan Tuhan? Pernah ketemukah saudara dengan seseorang yang kecewa sama hamba Tuhan, ujungnya kecewa sama Tuhan? Loh kok aneh, yang melakukan kesalahan manusia, tapi yang menerima kekecewaannya adalah Tuhan. Tuhan kok disangkut pautkan? Tapi itulah bahayanya kekecewaan. Saudara bisa kecewa dengan satu keadaan, kalau itu nggak dibereskan, dibiarkan terus, akan membawa saudara di dalam satu stage yang namanya saudara akan kecewa sama Tuhan. Halo, apakah saya masuk di akal saudara? Setuju nggak? Karena ini realita loh. Ini yang biasanya terjadi. Orang meninggalkan Tuhan itu karena kecewa sama manusia. Loh, kecewanya sama manusia yang ditinggalkan Tuhan. Saya berdoa kalau saudara hari ini sedang menyimpan sebuah kekecewaan terhadap seseorang atau sebuah keadaan. Saya berdoa hari ini hari kelepasan saudara. Ataupun kalau saudara, aku bebas Pak. Saya berdoa, bukan berdoa supaya saudara mengalami kekecewaan yang enggak. Saya berdoa ini akan jadi sebuah kekuatan, bekal, perlengkapan. Kalau satu momen dalam hidup saudara, saudara ketemu dengan sesuatu yang punya potensi membawa saudara kecewa, saudara bisa menang. Amin. Saya percaya Allah kita Allah yang setia. Dan dia tidak diwakili oleh satu individu kecil atau sebuah keadaan yang sementara sifatnya. Dia jauh lebih besar, dia jauh lebih tinggi, dia jauh lebih mulia dari segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Amin. Amin. Mau menang atas kekecewaan? Mau membuka selubung kekecewaan? Gimana caranya? Untuk tahu caranya itu kita harus tahu dulu sebenarnya definisi kekecewaan itu apa sih? Kita harus tanya dulu sebenarnya kecewa itu apa sih? Kecewa itu bukan tidak menerima sesuatu. Kecewa itu bukan tidak menerima sesuatu. Kecewa itu adalah menerima sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak sesuai yang saudara harapkan. Kecewa itu bukan gak menerima sesuatu. Nerima sih, tapi yang diterima, yang dialami, itu gak sesuai yang diharapkan. Saudara kecewa. Kalau beli barang, bayar mahal, nerima barangnya gak sesuai harapan, saudara kecewa. Karena saudara sudah punya harapan. Jadi kalau saudara mau bebas, mau menang dari kekecewaan, yang perlu dikalibrasi itu bukan apa yang saudara terima. Halo? Yang perlu disesuaikan bukan apa yang saudara terima atau tidak terima. Yang perlu disesuaikan adalah harapan saudara. Karena kekecewaan adalah sesuatu yang saudara terima dan yang saudara terima itu tidak sesuai dengan harapan saudara. Saudara nggak bisa tentukan, nggak bisa kendalikan apa yang saudara terima, betul? Yang saudara bisa kalibrasi itu harapan saudara. Jadi kalau harapannya itu benar, harapannya itu tepat, saudara nggak akan pernah kecewa. Saudara kecewa karena salah berharap. Betul nggak?
Saudara kecewa itu bukan karena saudara tidak menerima atau menerima. Bukan, itu bukan urusannya. Saudara kecewa karena saudara salah berharap. Harapannya yang perlu diberesin. Harapannya yang perlu dikalibrasi. Orang yang punya pengharapan yang benar, berharap yang tepat, kepada orang yang tepat, kepada keadaan yang tepat, hidupnya akan bahagia karena dia nggak mungkin kecewa. Bukti bahwa saudara kecewa hari ini adalah bukti bahwa saudara salah berharap. Halo? Jadi kita perlu kalibrasi harapan kita. Lalu pertanyaannya, gimana caranya mengkalibrasi harapan saya, Pak? Terima kasih sudah bertanya. Ada 3 caranya, saudara. Waktu saya tinggal 11 menit. Ini harapan yang perlu dikalibrasi, saudara. Yang pertama, coba lihat cepat saja. Matius pasal 20. Ayatnya yang ke-10. Bagaimana caranya mengkalibrasi harapan kita? Matius 20 ayat 10 sampai 11 ini cerita tentang sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang memperkerjakan pekerja-pekerja. Ada beberapa shift dari yang paling pagi sampai yang paling sore. Yang paling pagi adalah orang yang layak, orang yang pantas, orang yang bisa kerja, orang yang punya kemampuan bekerja. Deal-dealan, sepakatan. Kamu kerja ke kebunku, lalu aku akan kasih kamu 1 dinar 1 hari. Oke? Deal, 1 dinar 1 hari. Sampai yang paling sore. Sampai yang paling sore, yang kerjanya cuma 1 jam. Tuannya berkata kepada yang paling sore, kamu daripada nganggur pergi ke kebunku, ya. Nanti aku akan kasih kamu yang layak. Sebenarnya enggak, yang paling sore enggak pernah dijanjikan itu. Kamu pergi saja ke kebunku, kamu kerja saja. Lalu ketika hari sudah selesai digaji, yang paling sore duluan dipanggil, dikasih berapa? 1 dinar. Nah, ini jadi masalahnya. Ini jadi masalahnya. Yang tadi, yang paling pagi, ketika dia bekerja di pagi hari, harapannya apa? Halo? Harapannya dia akan pulang dan bawa pulang uang 1 dinar. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Aku punya kemampuan dan ada orang yang mau memperkerjakan aku. Aku hari ini pulang tanpa tangan kosong. Kerja dia mati-matian, jeripayah, panas terik dia lewati. Karena apa? Dia berharap dia dapatkan 1 dinar. Harapannya benar gak? Benar, sesuai dengan janjinya sang tuan itu. Tapi masalahnya ketika di sore hari, di malam hari, ketika dia lihat orang yang kerja terakhir itu dapat 1 dinar, sekarang harapannya berbeda. Betul gak? Dia compare, dia bandingkan dirinya dengan orang yang cuma kerja 1 jam ini. Oh, orang yang kerja 1 jam ini, cuma kerja 1 jam, digaji 1 dinar. Oh, bosku ini upahnya bukan 1 hari 1 dinar, 1 jam 1 dinar. Aku kerja 8 jam, ya minim-minim 8 dinar lah. Atau kalau diskon 50%, ya 4 dinar lah. Wah, luar biasa nih. Aku pulang bawa 4 dinar. Harapannya berbeda. Ketika dia terima 1 dinar, salah nggak dia terima 1 dinar? Enggak. Itu upahnya. Yang salah apa? Harapannya yang salah. Dia salah berharap. Kenapa dia salah berharap? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apakah saya masuk di akal saudara? Seringkali harapan dalam hidup kita jadi salah. Bukan karena apa yang kita terima kecil atau besar. Bukan. Karena kita bandingkan apa yang kita terima dengan apa yang diterima orang lain. Nah, itu masalahnya. Harusnya hidup kita baik-baik saja. Harusnya hidup kita mulus-mulus saja. Tapi kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang diterima orang lain. Itu yang membuat harapan kita jadi salah. Dan ketika harapan kita jadi salah, kita jadi orang yang kecewa.
Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang saudara punya. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Amin. Aduh Pak, pasanganku ini Pak, kok gak kayak pasangan yang lain ya Pak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Halo? Rumput tetangga kok lebih hijau ya Pak? Salah, ngapain kamu lihat rumput tetangga? Ngapain saudara lihat rumput tetangga? Lihatlah rumput saudara sendiri, nikmati. Sebentar lagi Idul Fitri, pesan saya jangan lihat IG terlalu banyak. Indomie itu nikmat sebelum saudara melihat postingan IG-nya orang lain. Halo? Sunyi senyap sekali. Liburan di rumah saja itu nikmat sebelum saudara melihat postingan liburannya orang lain. Sunyi senyap sekali hari ini. Coba lihat kanan kiri, dengerin lagi ngomongin kamu nih. Dengerin. Satu lagi ya, gaji saudara itu cukup sebelum saudara tahu gaji orang lain di kantormu. Sebelum saudara tahu gaji orang lain di kantormu, bisa beli ini, bisa beli itu. Wah enak ya orang itu ya kerja gak sepiro, aku sing banting tulang. Menopang perusahaan ini, dia yang cuma duduk-duduk leye-leye, ongkang kaki. Bisa beli ini, bisa beli itu. Dengar. Satu ini ya, gajinya orang lain itu bukan urusannya kita. Berkatnya orang lain itu bukan urusannya kita. Yang jadi urusan kita itu apa yang Tuhan sudah beri buat hidup kita. Nikmati itu, syukuri itu, tabung itu. Halo, kalau saudara datang financial breakthrough, yang gak datang bertobat. Datang financial breakthrough tahun depan. Kalau saudara nggak sempat datang di YouTube GMS Surabaya, ada financial breakthrough-nya. Sabtu kemarin sudah kita taruh, dengerin. Karena hidup ini lebih penting daripada cuma iri sama orang lain. Kerjakan hidup saudara. 5.000 rupiah cukup gak Pak? Cukup. Kalau Tuhan beri 5.000 cukup. Gimana caranya? Saya juga gak ngerti. Tapi kalau Tuhan beri, cukup pasti. Yang gak cukup itu karena kita gak mampu mengendalikan diri kita, itu aja loh. Yang membuat gak cukup itu karena kita terus bandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita lepas kontrol. Enak ya kalau aku punya ini ya, enak ya kalau aku punya itu ya, enak ya aku kalau liburan ini ya, enak ya aku kalau liburan gak liburan, makan gak makan. Yang penting saudara hidup. Ya pasti makan sih pasti. Halo, ada amin. Berhenti bandingkan diri saudara dengan orang lain, dengan apa yang diterima sama orang lain. Nikmati dan syukuri apa yang saudara punya dalam hidup saudara. Ada amin. Yang kedua, coba lihat. Alkitab cerita tentang seorang yang bernama Yusuf saudara. Seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini, tahu Yusuf? Yusuf ini kalau ngomong soal potensi kecewa, dia punya potensi kecewa. Karena dia berjumpa dengan manusia-manusia yang menjengkelkan. Yusuf ini lahir di sebuah keluarga yang diberkati luar biasa. Tapi dia punya saudara-saudara yang iri sama dia. Lalu lempar dia ke sumur, dijual sebagai budak karena saudara-saudaranya yang jahat itu, yang iri itu. Saudara yang seharusnya melindungi, saudara yang seharusnya bekerja bersama-sama, saudara yang seharusnya berjalan bersama-sama, saudara itu yang mencelakakan dia. Harusnya dia kecewa sama saudaranya. Ketemu di rumah Potifar, kerja baik-baik, Cik Poti godain luar biasa, ya kan? Ganjennya luar biasa, Cik Poti kegatelan. Apa yang terjadi? Yusuf difitnah.
dia masuk ke penjara. Di penjara pun dia ketemu sama juru minuman, juru roti yang menerima kebaikan Yusuf. Ya sebenarnya juru minuman saja sih yang menerima kebaikan Yusuf. Karena juru roti mati digantung sesuai mimpinya. Juru minuman dikasih pesan sama Yusuf. Kamu tak artiin mimpimu ya, oke? Tapi nanti setelah kamu keluar, tolong ceritakan aku kepada Firaun supaya aku bisa dikeluarkan. Tiba-tiba lupa. Sering dilupakan kebaikan saudara. Yusuf ngalami itu. Bukan hanya dilupakan, dia dikecewakan dari satu masa ke masa yang lain. Dia dikecewakan sama manusia. Tapi kita lihat Yusuf ini, orang yang saya berani bilang mungkin ada tatonya di sini. Anti kecewa. Kenapa dia anti kecewa? Karena ini kuncinya. Yang kedua, dia tidak berharap kepada manusia, dia berharap kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan keadaannya dan masa depannya kepada manusia. Dia nggak gantungkan itu kepada manusia karena dia tahu memang manusia mengecewakan. Dia gantungkan itu kepada Tuhan. Kejadian 50 ayat 20 berkata seperti ini. Ketika Yusuf jadi Perdana Menteri pada akhirnya dikeluarkan dari penjara setelah 2 tahun dilupakan. Di momen ilahi dia naik jadi Perdana Menteri dan dia sadar. Dia ngomong dengan statement ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu realitanya, faktanya. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak berharap kepada manusia. Yusuf berharap kepada Tuhan. Kalibrasi yang kedua untuk mengkalibrasi harapan saudara. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Manusia itu sebaik apapun, jangan pernah diidolakan melebihi Tuhan. Langsung luar biasa. Karena manusia itu tetap punya kelemahan, tetap masih berproses. Halo? Jangan gantungkan pengharapan saudara ke manusia. Gantungkan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tapi juga statement ini bukan untuk mendukung. Betul, memang manusia mengecewakan. Nah itu masih kecewa saudara. Sekalipun saudara ketemu sama manusia yang memang punya inisiatif yang jahat terhadap hidup saudara. Dengar ini bebek. Tuhan masih pegang kendali. Manusia bisa buat jahat dalam hidup saudara. Manusia bisa mengecewakan saudara. Tapi saudara pegang pengharapan ini. Bahwa Tuhan masih pegang kendali. Sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Dari saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Dari Cik Poti yang memfitnah Yusuf. Dari juru minuman yang melupakan kebaikan Yusuf. Yusuf sadar bahwa semua perlakuan manusia yang jahat terhadap dirinya. Tidak membawa dia hancur. Sebaliknya Tuhan pakai semua perlakuan manusia yang mengecewakan itu. Untuk maksud yang mulia. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya bisa mengecewakan saudara. Jangan idolakan saya. Betul. Gembala saudara ini mengecewakan saya hari ini. Jangan idolakan manusia saudara. Percaya saya. Karena kita semua ini para pemimpin gereja ini masih rawat jalan. Belum sempurna. Saudara hari ini mungkin mengagumi yang berdiri depan sini. Wah kelihatan bagus sempurna. Enggak, saya ini enggak sempurna saudara. Termasuk gereja ini belum sempurna. Gereja ini masih bertumbuh. Menjadi terus disempurnakan. Tapi sekalipun begitu saudara. Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai gereja ini yang tidak sempurna.
di tangannya untuk membentuk saudara. Supaya maksud dan tujuan ilahi itu nyata dalam kehidupan saudara. Berhenti berharap kepada manusia. Berhenti berharap menerima sesuatu dari manusia. Berharaplah menerima yang dari Tuhan. Karena punya Tuhan jauh lebih mulia. Sebagai hamba Tuhan, saya terus kalibrasi hati saya. Saya enggak mau berharap menerima sesuatu dari manusia. Enggak, manusia itu enggak perlu saya harapkan. Saya punya yang lebih utama dari manusia, Tuhan. Dengar. Kalau saudara melakukan sesuatu dan ingin timbal balik dari manusia, saudara akan kecewa. Kalau kebaikan saudara standarnya adalah supaya saudara menerima timbal balik dari manusia, saudara akan kecewa. Saya mau kasih rumus yang lebih utama, yang lebih penting. Kalau saudara berbuat baik dan kebaikan saudara, tidak dibalas oleh orang yang menerima kebaikan saudara. Saya mau beritahu, saudara memiutangi Tuhan. Bukan manusia yang beri saudara, Tuhan yang beri. Dan kalau Tuhan yang beri, jauh lebih besar. Saya pegang sebuah prinsip, kalau kita buat kebaikan kepada orang dan orang itu tidak mampu atau tidak mau mengembalikan, gak mau timbal balik, malah senang saya. Jangan kembalikan. Kalau kamu gak kembalikan, Tuhan yang akan kembalikan. Dan kalau Tuhan yang kembalikan, jauh lebih besar. Amin. Jadi kalau saya khotbah gini, tolong jangan diomong, khotbahnya bagus. Gak usah ngomong. Gak usah puji-puji. Karena saya mau dipuji Tuhan nanti. Saya gak mau terima upah di dunia, saya mau terima upah yang lebih besar nanti. Berharap kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata gini, Pak, Kejadian 50 ayat 20 itu kan kejadian di mana Yusuf sudah menang di akhir kejayaannya, di puncak kejayaannya. Bagaimana ketika dia sedang ada di situasi yang tidak mengenakan, di padang gurunnya, di rumah Potifar jadi budak. Bagaimana dengan dia ketika dia sedang berada di penjara, melayani sebagai seorang kepercayaan kepala penjara. Saudara, terbukti bahwa Yusuf tidak pernah kecewa sejak dia ada di rumah Potifar. Apa tandanya? Gak ada orang yang kecewa bisa kerja dengan baik. Betul? Yusuf tuh gak kecewa loh ketika dia ada di rumah Potifar. Dia mengerjakan semua tugas perbudakannya itu dengan segenap hatinya. Bahkan Alkitab sampai nulis bahwa Potifar melihat apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf? Bersih-bersih toilet, saudara. Seorang budak. Apa yang membantu Yusuf sehingga dia bisa bertahan di sebuah situasi yang tidak enak itu? Di situasi perbudakan itu. Apa yang membantu Yusuf? Karena Yusuf berharap dengan tepat. Bukan hanya sekedar tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Yusuf hari itu adalah orang yang menikmati perjalanan, proses hidupnya sekarang, hari ini. Tetapi fokusnya kepada tujuan yang ada di depan. Dia fokus kepada tujuan ilahi yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Dia tahu sekalipun di tangannya dia harus lakukan pekerjaan seorang budak. Dia tahu Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat yang jauh lebih mulia. Ini cuma sementara. Ini cuma persimpangan jalan, ini cuma sekedar masa yang harus dilewati, tetapi ini bukan tujuan. Tujuan masih ada di depan. Jangan kecewa dengan keadaanmu hari ini. Jangan kecewa dengan keadaan saudara hari ini. Percaya bahwa keadaan saudara hari ini sifatnya sementara karena Tuhan punya tujuan yang lebih mulia di depan. Seberat apapun, sepanas apapun, nikmati perjalanannya. Karena Tuhan masih punya tujuan.
di depan sana. Saudara pernah perjalanan jauh? Kenapa saudara nggak ngomel? Karena saudara tahu ini cuma sekedar perjalanan. Saudara punya destinasi, sebuah tujuan yang indah di depan sana. Liburan yang menyenangkan di depan. Seberat apapun saudara akan tanggung kan? Karena saudara tahu ini bukan tujuan. Ini cuma perjalanan, nikmati perjalanannya. Saya nggak tahu dengan yang saudara alami hari ini. Saudara mungkin sedang menghadapi situasi padang gurun yang begitu panas dan begitu terik dalam hidup saudara. Tapi ingat baik-baik, padang gurun saudara sifatnya adalah sementara. Itu cuma sebuah perjalanan karena Tuhan punya tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Jangan tinggal di padang gurun, jangan mati di padang gurun. Tuhan punya purpose dalam hidupmu. Tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Yusuf menikmati perjalanannya dengan dia fokus kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat hidup saudara. Perbudakan saudara sekarang ini, padang gurun saudara ini, keterbatasan saudara semuanya ini, sifatnya sementara. Ada hari esok, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan apa? Penuh dengan harapan. Amin. Amin.